Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekalian, anak-anak? Alhamdulillah baik. Kita akan memulai kembali pelajaran kita. Kemudian sebelum kita mulai, satu orang menyiapkan ya. Yang belum pernah. Nah, ini lagi. Kita bergantian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Baca surat Al-Fil. Siap untuk menerima pelajaran. Ya. Baik. Ada teman yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Hadir semua? Ya. Baik, sebelum kita lanjut pelajaran kita, seperti biasanya kita akan memulai dengan kegiatan literasi. Silakan dinaikkan kembali buku bacaannya, dibaca 10 menit, baru kemudian Pak Guru akan tanya-tanya lagi sebentar, ya. Dan kita akan menjelaskan bersama. Oke, silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. Surat Allah. Ini sudah sampai 10 menit, jadi buku bacanya disimpan kembali. Nah, selanjutnya, setelah membaca buku, Pak Guru mau tanya Bu, ada yang masih ingat pelajarannya minggu lalu? Ada. Pertemuan kita yang lalu apa? Rasul ulul azmi. Nah, tentang Rasul Ulul Azmi. Siapa yang masih ingat apa itu Rasul Ulul Azmi? Siapa yang masih ingat apa artinya Rasul Ulul Azmi? Rasul yang memiliki tekad yang kuat. Nah, oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Nah, Pak Guru tanya lagi. Pelajaran kita minggu lalu tentang Rasul Ulul Azmi. Ada berapa nanti yang termasuk Rasul Ulul Azmi? 5. Hah? 5. Ada? 5. Nah, kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Jadi yang pertama, siapa yang tahu yang pertama angkat tangan? Angkat tangan dulu. Saya, Pak. Ya, dari kiri. Nuh. Yang kedua ke atas siapa? Nabi Isa. Yang ketiga siapa? Ibrahim. Siapa yang keempat? Saya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yang kelima siapa? Nah, siapa? Nabi Musa. Ya, semuanya benar. Kita urutkan. Mulai dari yang pertama ya. Dari Nabi Nuh. Yang kedua Ibrahim. Yang ketiga Musa. Empat Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kisah keteladanan dari Nabi Muhammad. Ya, minggu lalu kita sudah pelajari semua 5.
Tapi yang paling banyak kita pelajari tentang yang 4 saja. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad sebagai ulul azmi. Jadi ada sifat-sifat teladannya yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad. Yang kedua, menjelaskan sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Dan yang ketiga adalah kita menghafalkan nama-nama rasul Allah dan rasul ulul azmi. Ya. Juga menceritakan kisah keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Pak Guru mau tanya dulu, ya, Nabi Muhammad itu dilahirkan kapan? 12 Rabiul Awal. Nah, kasih tepuk tangan teman-temannya. Ada yang tahu tahunnya tahun berapa? Nah, tahun gajah. Tahun gajahnya itu secara angkanya berapa? 115. Hah? Tahun gajahnya itu tahun berapa? Karena bersamaan dengan peristiwa tahun apa penyerangan Raja Abraham menggunakan gajah. Itu tadi yang dibaca dalam surah Al-Fil. Kan tadi dibacakan surahnya. Alam tara kaifa. Oke. Ceritanya seperti ini, ya. Jadi ketika Raja Abraha, raja yang berkuasa di negeri Yaman, dia cemburu ke kota Mekah karena lebih banyak pengunjungnya kota Mekah dibanding kotanya, kota Yaman. Dari berbagai penjuru jazirah, manusia Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejadian merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki banyak perempuan adalah hal yang sangat hamil. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir juga, kalau ada anak perempuan lahir itu dibunuh. Yang dipertahankan hanya laki-laki. Nah, beda waktu Nabi Musa. Waktunya Nabi Musa justru yang laki-laki yang dibunuh. Kalau zamannya Nabi Muhammad, yang perempuan yang dibunuh, laki-laki yang dipertahankan. Ya. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 batu istana Kisra runtuh. Juga datangnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muttalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Ya, cucu Anda telah. Tugas kita selanjutnya adalah kita akan kembali mendiskusikan. Yang pertama adalah bagaimana kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul ulul azmi. Itu yang kelompok itu. Ya, yang kelompok ini. Ya, jadi silakan cari materinya. Lalu kemudian seperti biasa sebentar kita akan berkunjung kembali ke setiap kelompok. Jadi silakan ditulis materinya. Ya baik, sebelum kita bekerja kelompok, Pak Guru bagikan dulu lembar kerja. Ya, ini petunjuk kalian, termasuk apa yang kalian harus isi ada di sini. Silakan dikerjakan juga sambil diskusi dengan kelompoknya.
Bagaimana, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah ya? Oke, kita akan lanjut lagi dengan berkunjung ke kelompok lain. Jadi siapkan tetap seperti minggu lalu, ya. Siapkan satu orang untuk tinggal di kelompoknya, yang lainnya berkunjung ke kelompok lain. Jadi Babu kasih waktu 5 menit. Silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Oke, silakan berkunjung ke kelompok lain. Kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3. Sabar, Pak. Kami komentar kepada umatnya masih bagus tulisannya. Kenapa fokus sekali? Iya, ambil siapa kita di sini. Itu kalau begitu nanti kita lihat disusun itu turun saja begini. Itu susah terlihat. Kecuali kalau banyak, baru tempatnya tidak ada, boleh begitu. Nah, itu cara penempelan juga Pak Guru nilai. Jadi kalau rapi caranya menempel, ya bagus nilainya. Tapi kalau acak-acakan caranya menempel, ya oke. Sudah, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Akan kembali presentasi di depan. Jadi untuk hari ini, kelompok yang pertama ini adalah kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3. Dari kelompok 3 membahas tentang sikap berpolitik masyarakat asli. Sikap al-Mu'min di dalam ayat itu terdapat bahasa bentuk. Itu perjanjian yang kedua. Kedua dan masa menyampaikan agama kepada umat masing-masing. Pada pelajarannya, lembaga telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya sungguh satu. Sabar dan sabar. Kenapa diberi gelar ulul azmi? Karena mereka yang akan membayar mendapat kemenangan, penderitaan, mencari mereka tersebut sabar dan sabar. Dan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, baik. Oke. Selanjutnya dari kelompok 1. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda Nabi Muhammad SAW terkenal dulu, sabar bertanggung jawab dan meninggalkan kemusyrikan, menyembah terhadap berhala. Demikian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih tepuk
Baik. Baik, selanjutnya untuk mengetahui kisah dari Rasulullah, kita akan menceritakan kembali. Jadi setiap siswa akan menceritakan kembali bagaimana kisah dari Rasulullah SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Baik, pertama Pak Guru minta dari kelompok 1. Naila, silakan di depan. Oke, silakan diceritakan yang bisa kita ceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW daripada masa di dunia dan dapat menjadi rasul. Adalah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi. Selanjutnya kita persilakan lagi teman kita, ya, Sri Reski, untuk menceritakan kisah keteladanan dari Rasulullah SAW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tapi dihalangi oleh burung ababil yang membawakan merpati dari neraka sehingga mereka tidak dapat masuk ke neraka. Demikianlah dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi penampilan dari semua teman-teman kita untuk menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulul Azmi. Nah, tugas terakhir kita hari ini, Pak Guru akan memberikan soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian. Ya, jadi silakan soalnya dijawab, baru kemudian sebentar dikumpul per kelompok. Ya, jadi ini silakan dibagi ke teman-temannya. Dikumpul per kelompok saja. Kita kelompoknya yang bawa ke depan. Baiklah, kita sudah melaksanakan semua proses pembelajaran kita hari ini. Pak Guru simpulkan ya. Jadi Pak Guru simpulkan. Yang pertama tadi tentang kisah keteladanan Rasulullah SAW sebagai Rasulul Azmi pun harus bersifat jujur dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya apa contoh sifat jujur kita sebagai pelajar? Untuk tidak menyontek pada saat ulangan. Itu sifat jujur. Nah, ada yang dapat uang di jalan, jujur. Jangan bilang uangnya sendiri. Ya, kemudian ada sifat tablik, sifat penyampai. Kalau masuk waktu sholat, kita ajak teman-teman kita sampaikan ke teman-teman kita untuk sama-sama pergi ke masjid. Nah, ada juga sifat amanah, bisa dipercaya. Kalau dikasih amanah sama Pak Guru, ya, untuk melaksanakan kerjakan tugas di rumah, ya dikerjakan. Itu namanya amanah. Ya. Jadi bagaimana pelajaran kita hari ini? Apa menyenangkan? Nah, tadi kita juga sudah nonton video. Bagaimana videonya? Apa suka nonton video? Ya, oke. Insya Allah kita pelajaran selanjutnya kita akan menayangkan lagi video-video yang lainnya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Oke, baik. Ketua kelas, mana tadi apa? Yang Siap. Baca doa
Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di kamera. Belum, Pak. Ya. Tuh.